Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok reseller kopi susu yang beranggotakan Arif Saputra dan Markus Christopher Sitomorang. Di sini kami akan menjelaskan hasil bisnis kami, yaitu reseller minuman kopi susu. Adapun latar belakang kami memilih bisnis reseller kopi susu adalah karena dalam beberapa tahun terakhir minuman kopi susu telah menjadi salah satu tren yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Kemudian, kopi susu ini menjadi pilihan karena rasanya yang khas, serta perpaduan antara pahitnya kopi dan manisnya susu yang cocok dengan selera berbagai kalangan. Popularitas kopi susu ini tidak hanya mendorong pertumbuhan kedai kopi, tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru bagi reseller yang memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan pemasaran produk kopi susu. Reseller kopi susu berfungsi sebagai perantara antara produsen atau pemilik merek kopi susu dengan konsumer akhir. Sistem ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana produsen dapat memperluas pasar mereka tanpa perlu membuka cabang baru, sementara reseller memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan modal yang relatif lebih kecil. Pesatnya pertumbuhan reseller kopi susu didukung oleh perkembangan teknologi, terutama media sosial dan e-commerce, yang mempermudah promosi dan penjualan. Namun, keberhasilan seorang reseller tidak hanya ditentukan oleh popularitas produk, tetapi juga oleh strategi pemasaran, kemampuan menjalin hubungan dengan konsumen, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar. Berikut ini adalah foto pada saat pengambilan produk kopi dari produsen. Berikut ini adalah foto pada saat penjualan produk kopi. Biasanya produk kopi ini dijual di lingkungan kampus Helvetia. Kemudian kita masuk ke bagian perhitungan harga. Yang pertama yaitu modal. Untuk harga beli kopi per botolnya yaitu sebesar Rp10.000 per botol. Untuk ongkos yang digunakan yaitu sebanyak Rp5.000. Kemudian untuk harga jual kopi, di sini kami menjual per botolnya yaitu sebesar Rp14.000. Selanjutnya, berikut adalah data penjualan selama bulan Oktober. Selama 5 minggu berjualan dalam bulan Oktober, total kopi susu yang terjual sebesar 38 botol dengan uang masuk sebesar Rp532.000 dan uang yang dikeluarkan sebesar Rp405.000 dan keuntungan yang kami peroleh sebesar Rp127.000. Selanjutnya, pada bulan November, total kopi susu yang terjual sebanyak 25 botol dengan uang masuk sebesar Rp350.000 dan uang yang dikeluarkan sebesar Rp270.000, sehingga saldo yang diperoleh pada bulan November sebesar Rp80.000. Yang terakhir, pada penjualan bulan Desember, total kopi susu yang terjual sebanyak 32 botol dengan uang masuk sebesar Rp448.000 dan uang keluar sebesar Rp335.000 dan keuntungan yang kami dapat sebesar Rp113.000. Kemudian berikut adalah total pendapatan selama 3 bulan menjadi reseller kopi susu dengan total penjualan sebesar 95 botol, pemasukan sebesar Rp1.330.000, pengeluaran sebesar Rp1.010.000 dengan keuntungan yang didapat sebesar Rp320.000. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis biaya dan manfaat.
Yang pertama, metode periode pengembalian atau payback period. Payback period digunakan untuk menilai proyek investasi berdasarkan lamanya investasi dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk. Maka payback periodnya adalah pemasukan hari pertama dikurang modal awal, sehingga diperoleh 532.000 dikurang 405.000 dan hasil yang didapat adalah sebesar Rp127.000. Yang kedua, metode pengembalian investasi atau return of investment (ROI) digunakan untuk mengukur persentase manfaat proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk rumusnya, ROI sama dengan total manfaat dikurang dengan total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100%. Kemudian 320.000 dikurang dengan 1.010.000 dibagi dengan 1.010.000 dikali 100%, dan hasil yang didapat adalah sebesar minus 68,32%. Kesimpulannya, dikarenakan nilai ROI dari bisnis ini kecil dari 0, maka bisnis ini tidak dapat diterima atau tidak dapat dilanjutkan.